Perkenalkan, nama saya Agustinus Purnomo, NIM 18102179. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian akhir semester International Skill. Pertanyaan pertama ialah, setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai untuk menjadi sesuatu yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan publik dan apa itu kemenangan pribadi? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Menurut saya, kemenangan pribadi ialah keberhasilan untuk menguasai diri sendiri. Contohnya, kita dapat menguasai diri kita dalam bentuk-bentuk keegoisan kita agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik. Dan kemenangan publik ialah keberhasilan individu dalam berhubungan dengan orang lain, di mana kita dapat menerima pendapat orang lain agar kita dalam suatu kelompok dapat menjadi sesuatu yang harmonis. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Baiklah, yang pertama adalah be proaktif. Saya sebagai mahasiswa, menurut saya be proaktif ialah dimana saya harus aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus atau dalam kuliah online ini. Saya harus aktif mengerjakan tugas dan menanyakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, begin of the end atau mulai dengan tujuan akhir. Saya sebagai mahasiswa harus memiliki tujuan akhir saya, dimana saya harus memiliki cita-cita. Saya harus menyampingkan semua apa yang saya lakukan dan mengejar cita-cita yang ingin saya capai. Berikutnya, prioritas atau dahulukan yang utama. Saya sebagai mahasiswa harus mendahulukan apa kegiatan utama saya, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Berikutnya, berpikir untuk menang, dimana menurut saya dalam kehidupan itu selalu seperti berkompetisi, dimana kita harus selalu menjadi seorang pemenang. Contohnya, ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, kita harus selalu berpikir untuk menang, dimana kita harus belajar apa suatu kesalahan kita dan kita harus menang. Berikutnya, berusaha mengerti baru dimengerti. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, kita harus mendengar pendapat orang lain. Kita tidak boleh mementingkan keegoisan kita, pendapat kita sendiri, agar terwujudnya suatu keharmonisan dalam lingkungan. Baik, yang keenam, wujudkan sinergi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mewujudkan sinergi dengan orang-orang dalam lingkungan kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan pertemanan. Kita harus mewujudkan sinergi itu. Yang kedua, mengasah gaji. Contohnya, ketika kita memiliki suatu cita-cita dan kita mempunyai suatu kebiasaan yang buruk, kita harus meninggalkan kebiasaan yang buruk itu dan memulailah untuk mengasah suatu potensi yang kita miliki, dimana misalkan kita memiliki potensi di bidang seni, kita harus berusaha untuk mengasah kemampuan kita di bidang seni. Dan berikutnya, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of High Effective People, yang hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Saya mengambil contoh habit yang kedua dan ketiga, dimana untuk masa depan saya akan datang, saya harus mulai dengan tujuan akhir, dimana saya harus mengetahui apa tujuan saya sebagai mahasiswa, yaitu untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai seorang programmer yang andal. Dan yang ketiga, prioritas. Apa yang harus saya dahulukan? Saya harus belajar supaya cita-cita saya dapat terwujud.
Pertanyaan berikutnya, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester. Saya sebagai mahasiswa untuk menerapkan 7 habit ini, menurut saya mata kuliah interpersonal skill sangat bisa untuk merubah kebiasaan kita sehari-hari. Dimana yang pertama, be proaktif, kita harus bisa aktif dalam keluarga dan lingkungan tetangga. Dan untuk saya sebagai mahasiswa, mulai dengan tujuan akhir, saya harus menetapkan apa tujuan saya sebagai mahasiswa, dan juga saya harus memprioritaskan apa yang harus saya lakukan, dan juga membangun sinergi dengan lingkungan.